Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadil di One on the Spot. Pemirsa, bicara nama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas saat ini tengah ramai diperbincangkan oleh publik. Betapa tidak, rencana amnesti 44.000 dan juga nama Harun Masiku yang kembali mencuat. Bahkan beberapa hari kemarin, politikus PDI Perjuangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM juga mendatangi KPK. Seperti apa sebetulnya Menteri Hukum saat ini, Supratman Andi Aktas, menyikapi beberapa problematika hukum yang sedang menjadi perbincangan publik. Saya langsung akan menyapa narasumber kita pada malam hari ini di One on the Spot. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas. Selamat malam, alhamdulillah. Pak Menteri, langsung saja mungkin saya ingin mendapatkan pernyataan, tanggapan dari pemerintah. Ini sebetulnya masih ada relevansinya dengan rencana amnesti 44.000 narapidana. Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir, di hadapan mahasiswa Universitas Al-Azhar, ini menyebut memberikan pengampunan, pemaafan kepada koruptor bila mana memang mau mengaku dan menyerahkan uang hasil koruptor ke negara. Ini Kementerian Hukum sudahkah mungkin terlibat juga dengan pernyataan Presiden Prabowo ini? Kalau di kami ya, di internal, kalau Pak Prabowo men-statement seperti itu bukan berita baru. Oke. Jauh sebelumnya, sebelum menjadi presiden, betul. Itu sudah beberapa kali beliau punya rencana untuk itu. Karena beliau sadar bahwa beberapa kejadian tindak pidana korupsi yang terjadi di masa lampau, itu kalau kemudian ternyata juga penanganannya di aparat penegak hukum juga tidak maksimal. Sehingga beliau akan memberi kesempatan kepada para orang yang diduga dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi, kemudian diberi kesempatan untuk bisa mengembalikan hasil korupsinya. Iya. Kenapa ini penting disampaikan oleh Bapak Presiden? Karena bagi kita sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Ya. Tidak sekedar menghukum seseorang. Betul. Karena tidak ada gunanya kita menghukum seseorang, tetapi pada akhirnya kerugian keuangan negara tidak balik. Nah, karena banyak kejadian di masa lalu, maka tentu ini juga sesuatu hal yang memang secara konstitusional Presiden diberi oleh hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar kita, di mana Presiden dalam kekuasaan tanda petik, sekalipun itu eksekutif, tetapi dalam ruang yudikatif Presiden diberi untuk turut campur dalam beberapa bidang di yudikatif itu. Yang pertama adalah Presiden punya hak untuk memberi grasi, kemudian ada amnesti, ada abolisi, dan juga rehabilitasi. Nah, terutama yang tiga tadi, baik itu grasi, amnesti, dan abolisi. Dalam beberapa kasus yang sudah terjadi, maka tentu pilihannya menjadi dua. Yang sudah berkekuatan hukum tetap umumnya. Satu, Presiden boleh memberikan grasi atas permohonan yang bersangkutan. Karena ini harus dilakukan orang per orang. Yang kedua, amnesti, memberi pengampunan. Itu hak konstitusional Presiden. Atau yang ketiga, Presiden juga bisa menempuh cara abolisi, yakni menghentikan perkara yang sementara berproses. Nah, pilihan-pilihan itu Presiden pasti sudah memikirkan bahwa sebenarnya mungkin ada jalan terbaik di luar kerangka penegakan hukum yang sekarang. Karena berdasarkan pengalaman kita sudah mengalami ataupun memberi ruang yang sama dalam tindak pidana perpajakan. Ada amnesti pajak tahap pertama, yang kedua juga amnesti tahap kedua, kan sudah berjalan. Demikian pula halnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja khusus kepada tindak pidana kehutanan, di mana para pengusaha kelapa sawit yang menanam di areal kawasan hutan, itu kan diberi yang istilahnya bukan amnesti, tapi denda keterlanjuran. Tapi ini bukan perkara baru. Dan karena itu keseriusan Pak Prabowo kan tidak berhenti di situ. Beliau memberi kesempatan kepada siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk bertobat. Artinya itikat baik dulu. Itikat baik dulu. Nah, kalau kemudian nanti masa kesempatan sudah diberikan dan ternyata tidak, makanya saya katakan tadi kan tidak berhenti di situ. Beliau koma.
Kalau kemudian sudah diberi kesempatan, ruang untuk melakukan pertobatan, ya tobat nasuha, nah Presiden akan keras dalam tindakan tegas juga untuk menindak itu begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini tidak akan mencederai publik begitu ya? Bicara koruptor cukup sensitif di mata publik begitu, Pak. Sudah melakukan bahkan juga menikmati. Gimana Kementerian Hukum memandang animo di masyarakatnya seperti ini? Kan prinsipnya kalau kemudian uangnya dikembalikan, kan justru ada alasan yang bisa kita rasionalisasikan. Ya. Kita harus sepakat dulu. Presiden bukan berarti mentolerir kejahatan korupsi, tidak. Tapi kita juga harus melihatnya sebagai sebuah kesempatan bahwa ini adalah ajang untuk rekonsiliasi, untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Salah satunya itu ya. tindak pidana korupsi. Iya. Nah, Presiden sudah punya rencana bahwa ini akan beliau berikan, tetapi sekaligus menata peran lembaga-lembaga aparat penegak hukum. Artinya dalam hal ini kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK, maupun yang lain-lain, termasuk Kementerian Keuangan, terutama tindak pidana di sektor perpajakan. Baik. Nah, karena itu sekali lagi ini bisa dimanfaatkan kalau benar nanti Presiden, karena ini kan baru digaungkan ya, setelah beliau menjadi Presiden ini pertama kalinya. Walaupun dalam beberapa percakapan kami dalam situasi yang terbatas, beliau selalu mengungkapkan hal yang sama, bahwa saat ini yang paling penting adalah bagaimana kerugian keuangan negara itu harus balik. Harus balik ke negara. Harus balik ke negara. Nah ini makanya tadi saya bilang kan tidak akan terpisahkan dengan rencana amnesti 44.000 tadi begitu. Tapi kalau kita lihat dari data 44.000 ini 39.000 lebih bahkan itu narkoba. Lalu juga bisa dikatakan ada beberapa juga aktivis, lalu juga undang-undang ITE. Ini sudah sejauh mana rencana ini dan ini apakah nanti tidak akan mencederai penegakan hukum misalnya seperti itu? Dari 4 kriteria yang kita sudah sepakati bersama atas arahan Bapak Presiden tentunya. 1, terkait dengan Undang-Undang ITE, terutama yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Ya. Beliau bahkan menyampaikan waktu kami rapat terbatas, itu resiko sebagai seorang pejabat. Kalau untuk dikritik. Itu kan kebesaran hati yang belum pernah kita saksikan, di mana seorang presiden bisa berkata apa adanya. Beliau siap menerima kritik terkait dengan itu. Dan karena itu sekali lagi, ini adalah sebuah langkah maju dan ini baik perkembangan demokrasi kita. Di mana orang diberi ruang untuk memberi masukan, kritikan yang konstruktif kepada pejabat negara. Nah, yang kedua menyangkut soal pertimbangan kemanusiaan. Kalau Anda bisa lihat ya, data yang disampaikan oleh Kementerian IMIPAS kepada kami, bahwa ada kurang lebih sekitar 1.200 orang yang saat ini memerlukan sebuah perawatan khusus di luar. Karena perawatan dan unit untuk merawat mereka di lembaga pemasyarakatan itu sangat tidak memadai. Terutama yang terkait dengan kesehatan. Karena itu ada 1.200 orang yang sakit berkepanjangan. Satu mungkin karena faktor umur maupun juga penyakit yang tidak. Tapi terlebih lagi ada beberapa penyakit tertentu, HIV, AIDS, kemudian ada orang yang dalam gangguan jiwa. Itu kan harusnya dirawat di luar. Nah karena itu Presiden mengamanatkan kepada kami untuk mereka udah diberi amnesti supaya mereka bisa kita bisa berharap mudah-mudahan bisa disembuhkan. Artinya prioritas ke situ dulu prioritas ya. Dulu. Oke. Yang ketiga ada beberapa kasus-kasus politik yang terkait dengan Papua. Tapi Presiden sampaikan kepada kami yang tidak atau bukan merupakan sebuah gerakan bersenjata. Karena dulu banyak teman-teman aktivis di Papua ya mungkin mengekspresikan tentang sikapnya seperti apa tentang Papua. Bicara ideologi. Bicara ideologi, bicara soal bendera ataupun identitas-identitas tentang Papua dianggap sebagai sebuah tindakan yang makar. Nah, Presiden menganggap ini tidak perlu kita persoalkan, kita beri amnesti supaya ada ruang dialog. Bagaimana kemudian pemerintah pusat Jakarta memberi sinyal kepada teman-teman di Papua, ayo kita berdialog. Kan sebenarnya pesannya di situ. Di samping juga memang bahwa
pemerintah menyadari bahwa mungkin ada kekurangan yang harus kita support kepada teman-teman di Papua. Baik menyangkut soal aspek keadilan, pembangunan, pemerataan, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu pesan yang paling inti dari Bapak Presiden. Nah, yang terakhir menyangkut soal yang paling besar. Itu 39.000 kurang lebih. Narkoba loh ini, Pak. Narkoba. Pertanyaannya, apakah memang yang 39.000 ini memang sesungguhnya dari sisi hukum dia harus dihukum dengan pidana penjara? Atau seharusnya karena dia golongan tertentu dalam tindak pidana narkoba itu seharusnya dia tidak di situ, berada di situ. Itu dia. Nah, karena itu kita pastikan bahwa mereka yang digolongkan sebagai pengguna, kemudian barang buktinya itu dibawa 1 gram ke bawah, kan sudah pasti itu adalah pengguna. Mereka ini terminologinya bukan pelaku, tetapi korban. Yang harusnya mendapatkan rehabilitasi. Hanya mungkin salah tempat itu. Salah tempat. Itu yang dikoreksi oleh Presiden. Nah, karena itu saya rasa rasional. Tapi pertanyaan berikut pasti akan berlanjut. Bagaimana cara kemudian kita memastikan sebelum pemberian amnesti bahwa itu berjalan betul-betul keempat kriteria itu terpenuhi. Tidak ada upaya untuk melakukan titip-titip orang yang seharusnya menjadi pelaku, kan? Nah, karena itu kami buka. Kami lagi menunggu dari Kementerian IMIPAS supaya nanti daftar 44.000 itu setelah diserahkan kepada Kementerian Hukum, kami akan serahkan kepada publik untuk teliti, plototi satu-satu. Artinya pelibatan publik juga ada di sini. Baik. Pak Menteri, kita akan ulas lebih dalam lagi, Pak. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. One on the spot akan kembali ke depan Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali lagi di One on the spot, masih bersama Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas. Menjambung, Pak, yang tadi sempat terputus, Pak. Ada mungkin kekhawatiran publik bila mana langkah amnesti 44.000 terkhusus kepada narapidana narkotika yang angkanya cukup signifikan. Mayoritas 39.000, Pak, yang akan diberikan amnesti. Bagaimana pemerintah nanti menanggung risiko bila mana mereka akan kembali ke dunia atau lembah hitam lagi begitu? Tahu kan, sebelum Pak Prabowo menggulirkan rencana amnesti, statement beliau jelas. Beliau sendiri yang akan memimpin perang melawan narkoba. Itu penting untuk digarisbawahi. Artinya, berharap bahwa di lembaga pemasyarakatan itu tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa tentang narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba ini harus dikejar di hulu sampai di hilir. Betul. Jadi kalau kemudian nanti Presiden menugaskan, apalagi kita punya 2 institusi yang bertanggung jawab. Ada kepolisian, ada Badan Narkotika Nasional. Kalau ini bisa menjalankan tugas seperti arahan Presiden untuk perang terhadap narkoba, kalau barang nggak beredar, gimana orang mau melakukan hal yang... Makanya disampaikan tadi hulu dan hilir. Hulu dan hilir. Itu satu. Yang kedua, mereka itu tidak dilepas begitu saja. Terutama yang 39.000. Ada tanggung jawab negara. Satu, melakukan untuk rehabilitasi. Kan itu tugas negara tuh. Penyembuhan dan sebagainya. Yang kedua, Presiden punya rencana yang sangat strategis. Bagi mereka yang 39.000 tadi, yang kira-kira umurnya masih produktif dan masih kuat secara fisik, beliau akan mengikutkan untuk bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam rangka mewujudkan program swasembada pangan. Satu. Yang kedua, pemberdayaan. Kemarin beliau arahkan, gimana nanti diikutkan bersama dengan Kementerian Pertanian. Nanti kita akan atur. Ya. Yang kedua, beliau juga menyampaikan, kalau mereka selesai direhab, rekrut mereka supaya berkelanjutan untuk bisa menjadi komponen cadangan. Komcat. Dengan upaya-upaya seperti itu, artinya rata-rata kan mereka mungkin tidak punya pekerjaan. Kalau mereka terlibat di kegiatan rencana untuk kita mencapai swasembada pangan, artinya berpartisipasi dan mereka ada pekerjaan, saya rasa sih tidak ada ruang ya. Hulunya kita tutup, ya kan? Nah, tetapi jangan lupa, sekali lagi, Presiden tidak akan mungkin memberikan amnesti kepada para bandar ataupun pengedar. Tidak. Bahkan saya dengar dari Bapak Menteri IMIPAS
Beberapa semuanya sudah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan security yang sangat ketat, termasuk diantaranya salah satunya di Nusa Kambangan. Jadi sudah ada pemisahan begitu ya, agar mereka mungkin yang kasusnya berat, status bandar dan lain sebagainya tidak mendapatkan jalur ini begitu ya. Betul. Nah, kita beralih ke soal Mary Jane yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum, dikembalikan ke Filipina. Bukan durasi waktu sebentar, Pak Menteri, 15 tahun loh, Pak. Ini boleh nggak kita tahu background-nya, Pak? Seperti apa sih? Satu, untuk proses transfer, kami sudah ada kesepakatan di antara Menteri Hukum, Menteri HAM, kemudian Menteri IMIPAS, dan juga Menko. Oke. Bahwa karena memang kita belum memiliki undang-undang tentang transfer narapidana. Kita belum punya. Kecuali hanya beberapa pengalaman kita dulu. Dulu kasus Korpi juga sama kan, kita transfer juga. Jadi ada jurisprudensinya yang kita tempuh. Nah karena itu, beberapa negara memang concern, bukan kali ini saja, bahwa mereka bermohon kepada pemerintah Indonesia. Baik Mary Jane dari pemerintah Filipina, kemudian juga ada yang dari Prancis dan termasuk yang Bali 9 tadi. Juga pemerintah Australia meminta. Saya ingin gambarkan satu hal dulu. Bahwa jangan lupa kita juga punya narapidana di luar negeri. Betul. Ya kan? Betul. Kita punya narapidana, termasuk di Filipina. Bahkan kemungkinan di Australia saya lagi minta yang selama ini dituduh untuk perdagangan orang, ataupun mungkin nelayan-nelayan kita yang akhirnya bisa masuk ke wilayah jurisdiksinya Australia. Nah, itu yang kita pikirkan adalah bahwa ini harus ada timbal balik di antara keduanya. Karena itu kami bersepakat menyerahkan proses negosiasinya kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan itu sudah dilakukan lewat perjanjian. Memang idealnya ini kita lakukan dengan, kalau bukan undang-undang harusnya ada perjanjian Mutual Legal Assistance, MLA. Tetapi karena terkait dengan ini belum, dan sementara diplomasi di antara pemimpin ataupun kepala negara itu terkait dengan hal itu, dan kita juga menyadari kita punya kepentingan yang lebih besar dalam menjaga hubungan baik di antara negara sahabat di luar, bahwa kita juga punya warga negara di luar. Cuman jangan lupa bahwa ini kita tidak lakukan serta-merta, ya kan? Satu, pengakuan atas kedaulatan hukum dan pengadilan itu wajib mereka akui, nggak boleh nggak. Sehingga yang kita lepaskan bukan orang yang bebas. Dan perjanjian kita dengan negara sahabat itu bahwa mereka tidak diberi pengampunan, grasi, apalagi amnesti. Ya kan? Artinya masa hukumannya tetap berlanjut di sana. Dan komitmennya kita seperti itu. Mereka harus menghabiskan masa hukuman mereka di negaranya yang bersangkutan. Tetapi memang untuk kasus Mary Jane tentu agak berbeda. Karena di Filipina tidak menganut hukuman mati. Dengan KUHP kita yang baru, di mana sebuah transformasi yang baru menyangkut soal nilai-nilai hak asasi manusia, kita sudah anut. Karena itu mungkin kalau pemerintah Filipina merubah menjadi hukuman seumur hidup, ya udah terserah Filipina. Prinsipnya bagi kita, Anda akui bahwa proses peradilan di Indonesia itu Anda harus akui. Nah, tadi Pak Menteri kan menyebut, ini sebetulnya dialog panjang. Termasuk juga bisa dikatakan government to government begitu ya Pak Menteri ya. Apa imbal baliknya untuk pemerintah Indonesia? Tadi sudah di-spill oleh Pak Menteri itu. Ada mungkin pertukaran dan lain sebagainya. Sudah terwujudkah Pak Menteri? Kalau untuk sekarang ini kan Filipina, kita ada kurang lebih sekitar 7 atau 8 warga negara Indonesia sekarang yang dihukum di Filipina. Ya kan? Sebagian besar itu kalau tidak salah ya, mudah-mudahan tolong koreksi nanti kalau salah. Saya belum tahu kasusnya, tapi hukumannya mungkin seumur hidup atau apa ya. Nah ini yang kita lagi upayakan bersama. Dialog nih masih dialog berjalan. yang sama. Karena itu Filipina khusus Mary Jane kan tidak sekedar hanya kita pulangkan, tapi Filipina berkepentingan untuk mengusut kasus terkait dengan peredaran narkotika di Filipina. Karena beliau ini adalah saksi fakta yang harus dihadirkan untuk bisa mencari gembong-gembong pengedar ataupun produsen narkoba di Filipina.
Nah karena itu ini kan kerjasama internasional, Iya, apalagi narkoba itu kejahatan transnasional dan harus kita lakukan bersama. Tinggal goodwill pemerintah Filipina begitu ya, mau atau tidak nih melakukan itu begitu. Kita beralih Pak Menteri. Kemarin beberapa hari yang lalu ada politikus PDI Perjuangan dipanggil ke KPK. Ini kalau berita yang tersebar terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Kita tahu politikus ini adalah mantan menteri juga di tempat kantor Pak Menteri saat ini begitu. Kementerian Hukum melihat hal ini termasuk juga sebagai mitra ya tentunya ya KPK ini. Bagaimana Pak Menteri? Rasa-rasanya saya tidak pada tempatnya untuk saya mengomentari sebuah proses hukum yang sementara sedang berjalan. Betul. Itu satu. Yang kedua, kita biarkan aparat penegak hukum untuk melakukan pekerjaannya, menggali informasi dan menjadi kewajiban bagi semua warga negara untuk memberi informasi sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nah, karena itu sepertinya saya kurang elok kalau kemudian membahas itu karena secara jujur materi pemanggilan Pak Yasona juga saya nggak ketahui ya, kecuali hanya menonton di televisi. Nah, tapi apapun itu, sekali lagi saya berharap proses penegakan hukum di kita itu betul-betul bisa berjalan sebagaimana adanya. Betul. Meskipun yang bersangkutan pun juga setelah menjalani pemeriksaan kan mengatakan tidak ada pertanyaan terkait dengan Harun Masiku. Nah, Kementerian Hukum yang pernah ditempati juga oleh yang bersangkutan, apakah juga pernah juga diberikan tugas khusus untuk mencari keberadaan ini? Begitu Pak Menteri. Kalau sejak saya menjabat ya dari Kabinet Indonesia Maju, kebetulan waktunya super singkat, hanya kurang lebih 2 bulan. Dulu masih menggabung Kementerian Hukum dan HAM masih utuh. Masih utuh. Ya, masih utuh. Sekarang setelah Kabinet Merah Putih, imigrasi sudah tidak dibawa Kementerian Hukum. Betul. Nah, paling hubungan itu kan ada di soal perlintasan antar negara. Jadi sekali lagi saya tidak tahu perkembangan. Baik Pak Menteri. Kita berlanjut Pak Menteri. Ada juga ini tema-tema yang masih menjadi perbincangan oleh publik. Bahkan publik pun juga memberikan opini begitu ya. Soal mungkinkah gitu nanti kita nggak bisa lagi memilih secara langsung kepala daerah tingkat 1 yang wacananya akan diwakilkan atau dipilih oleh DPRD. Usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa, One on the Spot akan kembali saat lagi. Kita masih di One on the Spot. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Saya ingin lanjutkan langsung lagi ke Pak Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Pak, menyambung pertanyaan saya tadi di akhir segmen sebelumnya, Pak. Setelah kita ketahui undang-undang pilkada ini batal, ya, Bapak pun juga pasti memahami kenapa batal. Sebagai mantan koboi di DPR, Pak. 2014 lalu gitu ya kan, hingga 2024. Nah, sekarang muncul wacana yang dilontarkan oleh politisi, bahkan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Masyarakat terkejut. Artinya hak memilih, hak kemerdekaan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah ini akan diambil dari mereka. Sejauh ini Kementerian Hukum menyikapi riak-riak seperti ini seperti apa? Satu, kita bicara konstitusional dulu. Kalau di konstitusi kan, kalau pemilihan itu tidak disebutkan. Pemilihan itu langsung atau enggak. Tetapi diksi yang digunakan adalah dipilih secara demokratis. Begitu juga di undang-undang sebenarnya. Kalau kita berkaca, saya ini selalu saya gambarkan diri saya. Saya ini produk reformasi. Kalau bukan karena reformasi, saya tidak akan pernah membayangkan diri saya bisa sekarang berada di posisi. Tetapi saya ikut pemilihan langsung itu dari tahun 2005. Pilkada langsung pertama. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa di kita kan tidak menganut satu sistem yang sama. Memangnya kita semua pilkada langsung di semua daerah? Kan enggak. Daerah Istimewa Yogyakarta enggak pemilihan langsung. Di Papua kita menganut sistem noken. Kan kita nggak ada yang seragam kan? Itu artinya republik ini sudah didesain sedemikian rupa karena kita itu terdiri dalam keberagaman sistem, baik adat maupun kebudayaan ada. Nah karena itu
saya tidak melihat korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat kedewasaan kita berpolitik. Tapi saya ingin mengajak, kalau kemudian kita menjadikan mengagung-agungkan pemilihan langsung itu dalam standar pemilihan secara langsung, coba kita lihat aspek demografi yang kita miliki. Mas Andi tahu nggak berapa besar jumlah orang yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA di Indonesia? Yang SD, SMP, data terakhir, saya nggak tahu kalau ada pemutakhiran, itu hampir 86 juta. Orang yang berpendidikan SD, SMP. Bukan saya merendahkan itu, enggak. Tetapi maksud saya, kita sudah bisa membayangkan apakah teman-teman kita ini peduli dengan soal hak-hak berdemokrasi. Mayoritas mereka peduli atau tidak? Ya. Gitu. Itu kan perlu harus ada kajian tuh ya. Satu. Yang kedua, saya juga lihat disparitas kita, Gini rasio kita yang terjadi. Antara kaya dengan yang miskin. Kan luar biasa. Timpang kan? Nah karena itu saya tidak melihat itu menjadi sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Tapi yang lebih penting yang harus dihitung adalah menyangkut soal efisiensi penggunaan anggaran kita. Anggaran negara. Kita masih punya berapa banyak orang miskin yang ekstrim. Atau berapa banyak saudara-saudara kita yang hampir menjadi ekstrim juga. Betul. Kelas menengah kita semakin hari semakin menurun. Itu artinya ekonomi kita tidak baik-baik saja. Makanya dalam posisi itu Presiden mengatakan, jangan kita menganggap diri kita terlalu kaya. Kita perlu mencari sebuah sistem yang lebih efisien, tetapi kemudian bisa memberi ruang di mana orang bisa berpikir untuk kemaslahatan bagi semua masyarakat. Kita. Nah karena itu terkait dengan pilkada langsung atau tidak langsung, kita semua lagi mengkaji. Menteri Dalam Negeri juga mengkaji tentang itu. Saya juga sudah menyiapkan kajian, meminta kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan untuk melakukan kajian, mengundang semua stakeholder. Kita akan melihatnya. Walaupun ada kesepakatan yang setiap saat kita lakukan bersama pemerintah dan DPR. Untuk pilkada ataupun pemilu biasanya sampai dengan saat ini selalu diajukan oleh menjadi usul inisiatif teman-teman di DPR. Ya kan? Jadi kita tunggu nih nanti. Nah, tapi untuk partai politik biasanya itu pemerintah yang menginisiasi. Nah karena itu kita akan menunggu menyangkut soal hasil kajian kami, kemudian setelah ada usul inisiatif dari teman-teman DPR, tentu pemerintah akan menyampaikan sikap. Bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden di acara hari ulang tahun Partai Golkar kemarin, saya rasa beliau mengajak untuk kita saling memberi kajian yang bagus. Untuk melibatkan semua partisipasi masyarakat. Nah karena itu ada yang menarik dan saya setuju. Bahwa apakah tidak baik kita mempertimbangkan usul teman-teman di penyelenggara pemilu atau yang digaungkan oleh Menteri Dalam Negeri, kita perlu membangun desain pemilu yang asimetris dengan memperhatikan 3 kriteria. Parameternya 3. 1, indeks pembangunan manusianya. 2, menyangkut soal ruang fiskal daerahnya. 3, potensi sosial kerawanannya. Kalau semuanya baik-baik saja, mungkin pilkada langsung menjadi pilihan. Ya, karena IPM-nya bagus, ya kan? Fiskal daerahnya bagus, PAD-nya banyak. Kemudian situasi masyarakatnya, potensi konfliknya rendah. Mungkin itu bisa menjadi pilihan untuk pilkada langsung. Tapi bagi mereka yang di luar itu, ngapain kita memaksakan sesuatu yang pada akhirnya menghabiskan seluruh energi, belum pertentangan kelas di antara masyarakat. Pro dan kontra. Pro dan kontra. Bahkan selesai pemilu pun, itu pertentangan itu tidak berhenti. Ya kan? Nah karena itu menurut saya kita perlu melakukan sebuah evaluasi. Dan karena itu Presiden menugaskan, kami sekarang, saya sudah menugaskan juga kepada Dirjen Perundang-undangan untuk melakukan kajian. Artinya kita akan revisi Undang-Undang Pilkada? Tergantung, kan belum nih, ya kan? Tadi saya sudah sampaikan, nanti undang-undang pemilu dan pemilu kada itu kemungkinan DPR yang akan menyampaikan inisiatifnya. Setelah itu baru kemudian dikirim ke pemerintah,
berdasarkan hasil kajian yang kita sudah miliki nanti, Mendagri bersama dengan Kementerian Hukum dan kementerian-kementerian yang lain, termasuk Menteri Keuangan tentu kan, karena menyangkut soal fiskal, ya kan. Belum lagi Presiden punya program-program unggulan, di mana memang itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di tengah situasi global yang tidak menentu. Karena itu kita perlu memikirkan prioritas lah. Tetapi sekali lagi Kementerian Hukum itu terkait dengan regulasi, ya kan? Kami support di situ nanti. Pak Menteri, banyak juga komentar dari publik terkait masih dengan hal ini. Ini kalau gol ini barang nih Pak Menteri, jangan-jangan mungkin bukan tidak mungkin sampai ke Presiden dan Wakil Presiden juga nanti. Kan dua hal yang berbeda ya. Satu pemilu presiden dan wakil presiden dan juga pemilu legislatif. Ya kan? Kemudian pemilu daerah, ya pemilu kada. Bahwa apapun yang menjadi kesepakatan dan hasil kajian yang menurut saya itu akan menjadi pegangan bagi semuanya. Tentu kita harus lakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan memperhatikan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Karena itulah nanti akan kita lakukan sekali lagi mengundang semua stakeholder, kemudian kita menunggu draft RUU-nya dan naskah akademiknya akan disusun oleh teman-teman di Senayan, baru kemudian kita akan melihat potensi-potensi itu. Banyak suara dari Senayan terutama, yang memang ini masuknya ke poin nomor 2 itu, Pak Menteri, soal penghematan anggaran. Nah, memang tidak ada sangkut pautnya, tapi Presiden pun juga beberapa waktu lalu kan juga mengatakan menyetop kelanjutan pembangunan infrastruktur. Muncul stigma di publik. Oh, penghematan sedang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga bisa dong masuk ruang untuk melakukan pemilihan ini menjadi tidak langsung kembali. Kementerian Hukum melihatnya sama nggak dengan yang saat ini sedang diperbincangkan tersebut, Pak? Berbeda. Satu, penghematan. Ya penghematan. Yang dimaksudkan oleh menghentikan beberapa proyek tol yang dimaksudkan oleh Presiden itu kan bagi tol-tol yang belum direncanakan. Kan itu satu. Yang kedua, kita harus akui bahwa memang ruang fiskal kita memang terbatas. Saya bisa bayangkan ya, kebutuhan untuk menggolkan seluruh program yang terkait dengan makan bergizi gratis itu hampir 460 triliun. Harus start di 1 Januari loh, Pak. Ya kan? Sementara di tahun 2025 baru 71 triliun. Itu artinya cakupannya masih jauh, Pak. Masih jauh. Satu. Belum lagi program swasembada pangan dan lain-lain sebagainya. Dalam beberapa kali kami rapat, baik terbatas maupun paripurna rapat kabinet, Presiden selalu meminta kepada Menteri Keuangan untuk melakukan realokasi dan pemotongan anggaran terhadap proyek-proyek yang tidak direncanakan dengan matang. Ya kan? Satu. Yang kedua, proses anggaran yang terkait dengan perjalanan dinas. Menteri, ya, mau luar negeri maupun dalam negeri. Tahu nggak angka yang muncul saat ini? Setelah ini? Ya, berapa yang bisa diefisienkan? Dihemat. Laporan terakhir dari Menteri Keuangan itu kurang lebih sekitar 360 triliun. Wow, luar biasa. Itu artinya kalau kepala negara mau melakukan sesuatu yang terbaik, harusnya bisa. Dan Menteri Keuangan tahu di mana sih sesungguhnya anggaran-anggaran yang selama ini berada di seluruh pemerintahan, kementerian itu yang selama ini itu terbuang percuma. Karena itu konsistensi antara apa yang diucapkan oleh Bapak Prabowo, Presiden kita, dengan kebijakan yang boleh ambil, itu selalu konkret. Konkret ya. Ya kan? Angka 360 triliun. 360 triliun. Betul. Nah, ini juga bersesuaian dengan apa yang menjadi perbincangan kita di tahap awal. Ya kan? Inline. Beliau konsen untuk soal kesejahteraan. Soal kesejahteraan implikasinya adalah fiskal. Ya. Jadi jangan pikir Presiden tidak melakukan sesuatu di internal pemerintahan. Beliau lakukan. Pak Menteri harap bersabar saja sih Pak, kalau memang sudah harus lebih hemat. Jadi bukan jalan-jalan, tugas namanya kan Pak ya. Keluar negeri tertunda dulu begitu. Baik, kita jeda lagi Pak.
agak mungkin kita turunkan tensi Pak ya, diskusi kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, One on One on the Spot akan kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami menyaksikan One on One on the Spot. Langsung saja ke Pak Menteri. Pak, kita tinggalkan Pak ya, yang agak sedikit mungkin berat-berat. Kalau ditanya bisa masuk ke Kabinet Merah Putih Pak. Kabinet Merah Putih sekarang, tapi Indonesia Maju sebelumnya juga Bapak juga dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Ceritanya bagaimana Pak? Highlight ceritanya mungkin. Saya sama sekali nggak tahu ya, dan saya tidak pernah bermimpi atau memikirkan itu. Ya. Saya waktu itu kan tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR untuk 2024-2029. Ya. Tiba-tiba di akhir masa jabatan, saya diminta untuk membantu Bapak Presiden Jokowi. Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Tapi tentu partai memberi ruang. Artinya setelah ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk meminta kepada saya, tentu atas pertimbangan sudah pasti atas restu Bapak Ketua Umum partai, ada Pak Prabowo, ada Pak Dasko, Ketua Harian, yang saya sama sekali tidak pernah nyangka soal itu. Kaget dong Pak? Ya kaget pasti, karena saya tidak pernah merasa punya kapasitas untuk duduk sebagai Menkumham. Ya. Tapi karena tugas dan tidak pernah meminta, ya saya jalani saja. Dan akhirnya berlanjut ke KMP ini? Berhasil ke KMP, sama dipanggil hal juga, yang Pak. sama. Dipanggil juga tuh sama Presiden terpilih pada saat itu. Betul. Pak Prabowo manggil, beliau cuma titip pesan, sama seperti Pak Dasko juga pesan kepada saya. Satu, jalankan tugas sebaik-baiknya, jangan neko-neko, apalagi korupsi. Karena itu saya minta kamu jalani sebagai seorang Menteri Hukum untuk menjaga regulasi yang ada. Lakukan semua perbaikan, identifikasi semua masalah, mana regulasi yang saling tumpang tindih, buat rekomendasi. Dan alhamdulillah tanggal 16 kemarin tugas yang beliau berikan kepada saya sudah akan menyampaikan kepada Presiden terkait dengan regulasi yang saling tumpang tindih. Nanti kami akan menunggu beliau pulang dari Kairo. Kemudian kami akan sampaikan menyangkut itu. Nah, untuk menjangkau keberhasilan-keberhasilan itu, sebagaimana yang sudah tentunya Pak Menteri janjikan ya di hadapan Presiden Prabowo Subianto, juga selain profesionalisme Pak Menteri, tentu kan juga ada sosok-sosok ya yang menginspirasi, yang memberikan wejangan, dukungan, topang. Ini siapa Pak orang-orang ini? Tentu pasti kedua orang tua saya. Pasti. Itu udah pastilah. Saya memiliki karakter seperti ini karena tentu tidak lepas dari almarhum orang tua bapak saya, ya. Kemudian juga ibu saya. Karena kan karakter itu nggak boleh dibentuk dalam waktu yang singkat. Ya kan, dia butuh proses dan dia butuh tokoh untuk bisa dijadikan panutan. Tapi dalam perjalanan karir, saya rasa banyak orang yang berjasa terhadap apa yang saya bisa capai sekarang. Ada sekarang beliau adalah Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Rusdi Mastura. Di saat awal saya meniti karir, ya, baik sebagai pengusaha maupun. Yang kedua ada Pak Longki Janggola, juga mantan gubernur. Beliau lah yang memberi kesempatan saya untuk bergabung di Partai Gerindra dan bisa terpilih 2014. Kemudian di nasional, saya rasa Pak Dasko, kemudian Pak Oni, juga Pak Sekretaris Jenderal, terutama kepada Pak Prabowo tentu, yang memberi ruang yang luar biasa. Kesempatan juga. Saya terinspirasi atas semua hal yang Bapak Presiden bicarakan, dan itu setelah beliau menjadi presiden, saya semakin sadar bahwa beliau tidak pernah berubah tentang apapun. Sejak awal saya mengenal beliau sampai hari ini, yang dibicarakan hal yang sama. Karena itu pun saya terapkan sekarang di Kementerian Hukum. Ada dua hal yang saya lakukan sekarang. Apa itu, Pak? Yang pertama adalah saya memastikan bahwa merit system itu di Kementerian Hukum ini jalan. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan pelayanan, saya melakukan transformasi untuk layanan digital. Karena itu, kalau ini bisa berlangsung,
saya yakin dan percaya seluruh layanan di Kementerian Hukum sudah berbasis digital, maka pesan Presiden untuk tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi harusnya semakin kecil. Ya. Itu langkah konkretnya. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri atas waktunya berbincang bersama kami di One on One on the Spot. Sukses untuk Pak Menteri, Pak Supratman Andi Aktas, dan selamat bekerja dan berkarya untuk negeri, Pak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Pak Menteri. Dan pemirsa, ini adalah akhir kebersamaan kita di One on One on the Spot. Kita tentunya masih akan terus mewawancari sosok penting ya di negeri ini di episode-episode berikutnya. Akhir kata saya Arif Fadil, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.